Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama, di channel Bang Demus. Kali ini saya ditemani dua narasumber. Jadi kali ini kita mau bahas tentang sikap pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menangani COVID-19, Coronavirus Disease 19. Jadi di sisi kanan ada Saudara Laurentius. Ya, saya sebagai yang pro, ya, yang pro kontra. Oh, yang kontra dengan pemerintah, dengan kebijakan pemerintah. Dan sisi kiri ada Saudara Agustinus Dwi Hari yang mendukung pro dengan kebijakan pemerintah. Jadi kita mau lihat di dua sisi ini bagaimana teman-teman memandang kebijakan pemerintah terkait penanganan coronavirus disease ini. Jadi kita ke mana dulu? Ke pro atau ke kontra dulu nih? Di mana nih, Bos? Ke kontra. Yang kontra dulu biar memulai adrenalin teman-teman. Jadi kita ke kontra. Jadi bagaimana Saudara Lauren melihat pemerintah sejauh ini dalam penanganan COVID-19? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bang Nimus. Sejauh ini pandangan saya mengenai tindakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 atau virus corona ini itu yang ditimpa adalah seluruh dunia. Ini adalah penyakit yang sangat mematikan dan juga menjadi kekhawatiran kita di seluruh dunia. Jadi itu yang pertama kali yang kena adalah di negara Wuhan. Negara Wuhan itu negara yang sangat besar yang sudah melanda virus-virus corona ini. Banyak juga di situ, ada berapa orang, ribuan orang yang kena virus. Jadi kita masuk bagaimana pemerintah daerah, khusus kita di Mentawai, penanganan virus corona ini. Kebijakan itu sudah ada sebenarnya ketika virus ini ada, kemudian pemerintah membuat kebijakan atau peraturan-peraturan supaya virus corona ini bisa dielakkan atau dihindari. Jadi menurut saya di sini tanggapan pemerintah atau tindakan pemerintah mengenai penanganan virus corona ini kurang maksimal. Iya ya. Ya. Walaupun itu sudah ada aturannya. Sudah dibuat aturannya, berbagai macam peraturan, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten. Jadi saudara melihat kurang maksimalnya kurang maksimalnya begini, dari pemerintah pusat sampai ke daerah dan kabupaten itu sudah ada edaran surat perintah atau surat beberapa larangan-larangan yang sudah diberikan untuk menjauhkan kita dari virus corona. Jadi peraturan itu sebenarnya sudah ada, namun ketika nanti diterima oleh pemerintah daerah, nah contohnya begini, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten membuat suatu peraturan bahwa untuk menghindari virus corona itu yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan, contohnya, kemudian memakai masker, kemudian dan memakai hand sanitizer. Itu sudah ada peraturan yang dibuat. Nah, namun di dalam peraturan itu banyak juga yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jangan pemerintah yang membuat kebijakan, tapi pemerintah yang melanggar. Nah, itu contohnya begini. Kita masuk di peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Kita khususnya di Kepulauan Mentawai itu sudah lengkap sekali. Nah, kalau kita masuk, kenapa saya bilang kenapa saya kontra dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten. Nah, contohnya ada beberapa masyarakat, kemudian mahasiswa juga, kemudian juga pejabat-pejabat kita atau PNS atau gimana yang di daerah Mentawai itu masih banyak yang melanggar. Nah, kalau saya terang-terangan aja ini. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu untuk dilaksanakan atau dipatuhi. Baik itu dari tim gugus penanganan COVID maupun penanganan hal-hal lain atau penanganan yang lain yang tidak boleh dilanggar. Nah, contohnya ada kasus yang sudah kita lihat seperti
mungkin di pemerintah kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu membuat peraturan yang semaksimal mungkin, baik itu tim gugus dari Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun tim gugus dari Kota Padang. Nah, itu ada kejanggalan yang membuat ini peraturan ini dibuat untuk kita bersama. Nah, artinya dipatuhi untuk kepentingan kita bersama. Namun kenapa peraturan itu dilanggar? Ya. Nah, kan begitu. Peraturan Jadi kita tahan dulu Pak. Ya. Ya, jadi nanti itu pertanyaannya dijawab nanti. Ya. Kita mau dengar dulu. Oh, oke. Statement Ya, pokoknya dari intinya ada peraturan yang sudah dibuat, kenapa dilanggar. peraturan? Ya, ini peraturan sudah ada, kenapa dilanggar? Iya. Nah, itu nanti statement. Iya, Ditahan dulu ya Oke, Pak ya. oke. Kita mau dengar dulu dari sisi pro dengan pemerintah. Iya. Sisi kiri tapi pro. Nah, kita mau dengar dulu bagaimana kok bisa pandangan pro, kenapa bisa pro dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 selama ini. Iya. Jadi menurut saya begini, kebijakan pemerintah yang diambil oleh khususnya pemerintah daerah Kepulauan Mentawai itu dilakukan secara nasional, merupakan instruksi dari pusat melalui kementerian dan sebagainya, dan diturunkan melalui surat edaran. Nah, di sini jelas bahwa ada petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk dalam hal pertama ini pencegahan. Pencegahan, selanjutnya sosialisasi terkait upaya-upaya agar masyarakat terhindar dari COVID-19 ya. Nah, selanjutnya ada upaya yang dilakukan untuk penanganan. Nah, jadi sudah jelas ada pencegahan, kemudian ada penanganan. Nah, di sisi lain, setiap daerah dan di Mentawai juga ada dana yang dialokasikan khusus untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Refocusingnya di sana. Ya? Di situ. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah berupaya. Jadi ada upaya pemerintah dalam hal bagaimana ketika virus ini akan masuk ke Mentawai, sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya penanganan. Dan sejauh ini ada beberapa pasien yang positif juga dilakukan penanganan langsung oleh pemerintah melalui tim gugus tugas. Nah, jadi ada tim khusus yang benar-benar menangani virus corona ini. Nah, dari dua hal tersebut, menurut saya ini merupakan sebuah hal yang kita tidak bisa melihat bahwa pemerintah lepas tangan. Ini merupakan upaya yang serius dari pemerintah untuk memerangi virus corona yang ada di Mentawai. Nah, terkait penyebaran dan seperti yang disampaikan oleh saudara Lauren tadi, terkait adanya indikasi bahwa penyebaran itu bisa dari orang yang datang atau misalnya ada orang yang berkunjung ke Mentawai, dan itu merupakan salah satu bentuk penyebaran virus yang bisa berkembang di Mentawai. Menurut saya kita tidak bisa memberikan statement person by person ya. Karena di sisi lain, anggaplah kita berbicara tentang pejabat. Nah, pejabat yang mungkin yang dimaksud oleh saudara Lauren itu orang yang penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, jika pejabat itu tidak hadir, maka bisa saja kebijakan terkait penanganan virus corona ini ditunda atau tidak ada penanganan yang serius atau tindak lanjut yang serius, sehingga kehadiran para pejabat itu diharuskan. Walaupun dalam konteks peraturan surat edaran pertama itu bertentangan. Ya, jadi menurut saudara itu sah-sah saja bahwa ASN ini bisa ke Mentawai selama proses sejauh kebijakan mengikuti protokol kesehatan. Sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya dia dalam konteks dia sakit, kemudian dia melakukan karantina, melakukan swab test dan melakukan instruksi atau tahapan-tahapan yang sudah prosedural. Dan menurut saya itu tidak masalah ketika misalnya dia terindikasi, maka dikarantina atau misalnya dilakukan penanganan lebih serius. Oke, bagaimana saudara Lauren yang kontra melihat sisi sah-sah saja sebenarnya sih, ada peraturan kok bisa dilanggar kan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang penanganan virus corona khusus kita di Indonesia dan terkhusus lagi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, ada beberapa sudah dilakukan oleh
pemerintah daerah kita di Mentawai yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Nah, peraturan yang sudah dibuat supaya kita terhindar dari virus corona ini ialah peraturan disiplin aturan itu. Ya. Artinya pemerintah pusat pun menganjurkan kepada kita supaya mematuhi aturan itu dan corona bisa cepat berlalu atau cepat habis. Nah, namun sejauh ini yang kita lihat banyak, baik itu masyarakat biasa, baik itu pejabat-pejabat, baik itu pejabat daerah kita di Mentawai, itu ada aturan-aturan yang dilanggar. Sehingga apakah ini kan menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah peraturan ini hanya sekedar dipampangkan saja atau dipatuhi, kan seperti itu. Nah, contohnya yang kita lihat ada banyak berita-berita yang sudah beredar ketika pemerintah membuat peraturan untuk kebijakan itu supaya kita patuhi bersama. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari virus-virus corona. Namun yang menjadi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa saya sampaikan bahwa ada peraturan yang dibuat tidak berjalan atau tidak semaksimal mungkin. Peraturan itu sudah ada, namun seperti yang kita lihat di daerah atau negara-negara besar, itu hilangnya virus corona itu, cepatnya hilang virus corona itu karena mereka disiplin aturan itu. Nah, jadi ini yang menjadi disiplin peraturan. Apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah harus disiplin. Nah, itu kita harus tahu tujuan peraturan itu. Untuk siapa dan kegunaannya untuk apa. Ya kan, Disiplin saya menangkap ada 2 poin, ya, disiplin dan konsistensi pemerintah konsisten. terkait peraturan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan atau peraturan yang sudah dibuat itu tujuannya agar semua, baik itu yang membuat peraturan lah ya, yang membuat peraturan, contohnya ada peraturan itu kan tidak disahkan, misalnya ada pemerintah kita di sana, bukan mereka, termasuk masyarakat juga harus menyetujui peraturan itu. Artinya semua peraturan yang dibuat ya harus dilaksanakan agar kita terhindar dari virus corona. Kenapa masih ada pelanggaran-pelanggaran aturan itu? Baik itu di kalangan pemerintah kita maupun masyarakat biasa. Kira-kira begitu. Jadi kita melihat ke sisi kedua. Jadi di sini ada pro dan kontra. Jadi saya mau tanya kepada pro pemerintah dulu. Bagian anggaran. Bagaimana pemerintah daerah itu menganggarkan atau dana refocusing untuk penanganan COVID-19 ini. Bagaimana saudara dari pro melihat ini? Kalau menurut saya ini sangat maksimal ya. Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah sangat maksimal, bahkan beberapa anggaran yang digunakan untuk beberapa pembangunan itu dialihkan untuk penanganan dan pencegahan COVID. Nah, di tahap awal itu ada sekitar 25 miliar. 25 miliar. Banyak ya. Ini ada 2 tahap nih. 25 miliar, kalau setelah dipotong pajak sekitar 22,5 lah. Oh iya. Nah, kemudian ada, dan dana ini digunakan untuk menstimulus bukan hanya dalam sektor bisnis yang sangat berpengaruh, ini kan di sektor bisnis. Bukan hanya di sektor bisnis, tapi juga membantu masyarakat secara langsung melalui adanya BLT. Dari anggaran itu Anggaran itu. Nah, kemudian adanya dorongan pemerintah yang terstruktur mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa untuk melakukan pendataan masyarakat dan memberikan bantuan berupa uang tunai. Nah, kemudian mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan. Pemerintah kemudian menganggarkan 1 ton, 1.000 ton ya. Kurang tahu, nanti kita lihat, kita cari referensi berapa ton. Lebih kurang 1.000 ton kalau tidak salah saya.
lebih kurang 1.000 ton beras untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangan pangan di Mentawai. Nah, di sisi lain, pemerintah juga memaksimalkan penggunaan anggaran untuk membangun klaster-klaster yang digunakan sebagai tempat apabila terdapat pasien yang terindikasi positif. Oh, jadi ada ruang karantina. Ada Jadi pada saat ya ada di homestay Mapadegar kalau nggak salah. Oh, di Mentawai. oke. Nah, itu digunakan untuk sebuah bangunan yang dimodifikasi dan digunakan untuk penanganan pasien positif COVID. Nah, sebelum dilanjutkan apabila indikasinya parah, mungkin akan dirujuk ke Padang atau ke rumah sakit yang lebih siap untuk menangani virus ini. Nah, jadi kalau kita ambil secara umum, anggaran yang diberikan pemerintah itu sudah maksimal menyentuh segala lini. Menyentuh segala lini masyarakat, mulai dari masyarakat yang dalam konteks ekonomi terganggu diberikan BLT, dalam konteks masyarakat yang kekurangan pangan sudah disiapkan Bulog. Nah, dalam segi sosialisasi pemerintah gencar sampai turun ke lapangan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kampanyekan ya. Nah, mulai dari brosur, spanduk dan sebagainya, bahkan dalam talkshow serta dalam diskusi-diskusi pemerintah pun lebih saat ini lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat melindungi masyarakat. Jadi anggaran itu hanya khusus untuk warga Mentawai yang ada di Mentawai atau bagaimana? Kalau sejauh ini bukan hanya masyarakat yang dalam konteks berada di Mentawai, tidak, termasuk kepada kawan-kawan mahasiswa yang berdomisili di Mentawai tapi pada saat terjadinya pandemi ini berada di luar Mentawai dan sedang melakukan isolasi mandiri ya. Jadi pemaksimalan anggarannya ada di situ. Oke, kita tahan dulu. Kita ke kontra. Kayaknya sudah tidak sabar membahas mengenai anggaran ini. Gimana melihat? Oke, baik. Kalau kita bicara dengan anggaran, anggaran yang diberikan oleh pusat untuk khusus kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sudah sangat luar biasa. Menurut saya sudah sangat luar biasa. Namun kalau kita lihat lagi, ketika anggaran ini disalurkan oleh pusat ke daerah, nah yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah anggaran ini tepat sasaran? Betul ya. Kira-kira begitu. Memang sejauh ini sudah kita lihat beberapa bantuan yang diberikan berupa tunai maupun sembako. Itu sudah kita lihat. Namun ada beberapa masyarakat, mungkin saya tidak boleh sebutkan di sini. Ada beberapa masyarakat atau daerah atau di desa-desa itu mengeluh. Mengeluhnya di mana? Mengeluhnya dari segi pembagian yang tidak merata. Mengenai bantuan langsung tunai. Nah, artinya kalau soal anggaran, kalau kita bicara soal anggaran itu sudah sangat luar biasa. Dengan estimasi begitu, itu sangat luar biasa. Namun pertanyaan besar, apakah ini tepat sasaran? Kan begitu. Baik itu di kalangan mahasiswa maupun di kalangan masyarakat Kepulauan Mentawai. Saya coba tanya nih mengenai tepat sasarannya ini. Apakah pihak dinas yang terkait untuk melakukan pendataan ini tidak punya bank data terkait itu? Nah, kalau untuk soal pendataan, nah ini yang harus diperkuat lagi. Kalau misalnya diberikan bantuan dalam bentuk tunai itu, seluruh masyarakat Mentawai itu harus betul-betul didata benar-benar siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Seperti itu.